Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu. Saudara-saudara, teman-teman setanah air, seperjuangan, seprofesi sebagai trader saham dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan profit dan rezeki yang berlimpah. Amin. Kembali lagi bersama saya di sesi analisa bareng Uncle ya. Di mana udah beberapa minggu mungkin ya, kayaknya sudah 1 minggu lebih lah, saya jarang memberikan request-request kepada teman-teman untuk saham-saham yang pengen dianalisa. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya karena ada kesibukan lah, ada nggak bisa ditinggal gitu ya. Ya, cuman mudah-mudahan ke depan saya bisa kembali eksis meramaikan dunia peranalisan saham. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat, bisa berguna untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi jangan kapok ya, jangan jangan apa namanya, jangan kabur gitu, jangan left gitu. Cuman mudah-mudahan mulai minggu ini mudah-mudahan saya bisa aktif lagi untuk melayani aja. Memberikan sedikit analisa untuk saham-saham yang teman-teman request gitu ya. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak sedikit bindeng ini ya. Agak agak sedikit gimana gitu ya. Mudah-mudahan masih masih enak untuk didengar ya. Mudah-mudahan teman-teman masih nyaman di telinga gitu kan. Karena agak-agak sedikit buntet lah ya. Nggak tahu ini apakah flu atau apa ya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung meramaikan perdiskusian di grup diskusinya Uncle Mologi ya. Mudah-mudahan pada betah lah, mudah-mudahan rame lagi gitu kan. Kemarin-kemarin sempat sepi gitu kan. Mudah-mudahan bisa mulai rame lagi. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung channel YouTube-nya Uncle Mologi. Mudah-mudahan terus. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya kita berdoa. Semoga bisa berkembang lagi ya, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pembelajaran untuk teman-teman gitu, bagaimana cara menganalisa dan lain-lain. Ya, langsung aja mungkin kita bahas satu persatu nanti untuk saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Uncle Mologi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu untuk pergerakan IHSG hari ini seperti apa ya. Kalau kita lihat dari chartnya, IHSG hari ini mantul dari support kuatnya dia ya di area sini ya. Dan dia juga bisa dibilang mantul dari MA50-nya. Ya, mudah-mudahan lagi lah. Semoga sesuai dengan harapan kita, IHSG di bulan Desember mungkin bisa dibilang sudah mau mulai window dressing dari awal-awal bulan ya. Semoga dia akan naik lagi dan kembali breakout all time high-nya ya di resistennya yang di sini. Hari ini tadi pagi sempat merah. Pada panik gak tadi? Mudah-mudahan gak ya. Dan akhirnya ditarik naik dan ditutup menguat 0,71%. Semoga besok dia masih akan mencoba untuk naik lagi ke area-area sini lah. Siapa tahu bisa breakout langsung resisten gitu kan, bisa biar dia bisa all time high lagi ya. Itu harapan kita ya. Apalagi ini di bulan Desember itu seperti biasa kita biasa menghadapi window dressing. Ya, apa itu window dressing? Silahkan di searching sendiri ya. Intinya itu market di bulan Desember biasanya itu akan bagus gitu. Beli cuan. Semoga seperti itu. Ya, itu untuk IHSG ya. Langsung aja kita bahas satu persatu saham-saham yang di-request sama teman-teman yang ada di grup Uncle Mologi. Yang pertama ada Tekim.
Tekim punya di 7.900. Punya di 7.900. Tekim ini perkertasan ya. Mudah-mudahan apa namanya? Semoga bisa sesuai dengan harapan, apalagi ini sudah menjelang bulan Desember, menjelang window dressing ya. Takim punya di 7.900 benar ya? 7.900 kalau kita lihat dia mantul dari Fibo 0,5-nya. Semoga besok dia masih akan lanjut lagi ya. Ini kan beberapa hari ke belakang kemarin dia turunnya lumayan juga. Koreksinya bisa dibilang koreksinya cukup cukup lumayan dalam ya sampai Fibo 0,5. Semoga di minggu depan di minggu ini dia mulai naik lagi. Hari ini sudah mudah-mudahan sudah sinyal-sinyal untuk berbalik arah lagi ke atas ya. Jangan sampai dia dibawa ke Fibo 618-nya dulu di sini ya. Semoga jangan sampai di situ. Atau kalau kita iniin lagi. Nah, kalau kita perpendek ininya, narik garis Fibonya, apa namanya? Time frame-nya ya. Dia mantulnya dari area Fibo 618-nya, semoga dia mantul dari area golden ratio-nya ini, semoga dia berbalik arah ke atas. Biasanya kan kalau misalnya mantul dari golden ratio Fibonacci-nya, dia sinyal-sinyal kuat. Ya, kalau kita melihat dari stokastiknya, dia hampir golden cross ya. Semoga besok masih akan lanjut. Terus dia keluar dari area area apa namanya, oversold-nya. Aduh maaf ini agak kurang, agak batuk-batuk sedikit, agak bindeng, agak pilek. Aduh, udah lengkap lah. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih nyaman untuk didengar sama teman-teman ya. Kalau punya di 7.900, menurut saya jangan diapa-apain dulu. Dibiarkan dulu aja. Kan baru turun 2 tik berarti ya. Kalau di atas 5.000 kan pecahannya 25 kan kalau nggak salah. Jadi jangan dulu diapa-apain. Kalau misalnya ternyata dia dibawa turun ke garis Fibo 618-nya di 7525, teman-teman bisa dipantau dulu. Kalau misalnya dia mantul dari area sini lagi, silahkan teman-teman bisa dipertimbangkan untuk average. Ya, resistennya terdekat paling ke sini dulu. 8325 sampai 8450. Kalau misalnya dia berhasil breakout dari sini ya potensi dia mencoba tes resisten di 8750 sampai berapa nih? 8800. Kalau dia berhasil breakout lagi ya potensi ke 9 ribuan. Ini kan Tekim salah satu apa namanya saham-saham besar juga ya. Cuman yang keluar dari LQ45 itu Tekim apa INKP gitu ya. Saya agak-agak sedikit lupa. Ya, paling itu. Kalau misalnya untuk supportnya ya supportnya kita gambarkan di sini. Nih, di sini nih. 7625 sampai 7.700 atau kita bisa pakai garis Fibo 618-nya ini jadiin support kuatnya dia. Ya, antara dua ini. Silahkan disesuaikan dengan resiko masing-masing. Ya. Biasanya kan mudah-mudahan ini Maya. Mudah-mudahan dia kalaupun dibawa koreksi lagi mantul dari 618-nya. Oke, itu untuk Tekim. Selanjutnya ada BCIP. BCIP punya di 104. 104. Kalau kita melihat stokastiknya, BCIP ini masih uptrend sih, bisa dibilang uptrend karena dia masih berada di atas garis 50-nya. Semoga dia nggak turun lagi di bawah 100. Nah, itu harapan kita. Ya, resisten terdekat paling ke sini.
Nah, 118 sampai 121. Nah, ini kalau misalnya berhasil break dari sini, ya dia potensi ke area-area sini 130 sampai 140-an lah. Ya. Kalau kita melihat dari apa namanya? Chartnya sih ini masih up, masih masih ini masih koreksi-koreksi. Bisa dibilang koreksi wajar nggak sih? Enggak juga sih, karena di sini sudah ada distribusi sebenarnya. Cuman kalau koreksi kan biasanya memang disertai dengan distribusi, tapi tinggal nanti ada yang masuk lagi apa enggak. Tuh, ya kita lihat dulu. Apa tadi? BCIP. BCIP hari ini ada akumulasi meskipun nggak terlalu besar ya. Terus asing juga hari ini nggak ada, tapi beberapa hari ke belakang asing ada masuk. Kita coba lihat deh, apakah sudah menarik? Bisa dibilang sudah menarik sih menurut saya. YP punya yang paling besar ya. Ya, semoga besok atau lusa gitu ya. Kita Bumi Citra Permai ini apa nih? Properti ya kalau nggak salah. Properti bener nggak? Kita lihat supportnya dulu ya. Supportnya bisa kita gambarkan terdekat ke sini lah. Ya, ini resisten sebelumnya yang sekarang jadi supportnya dia ya. Kita gambar di sini atau kalau mau yang lebih bawah lagi ya di sini. 92. Nah, kalau teman-teman punya di 104 dipantau-pantau dulu kalau dia bawa turun di bawah 100 selama dia tutupan masih di area-area 100 ya di area 100 atau di atas 100 atau beberapa tik di bawah 100 masih masih aman ya. Beda lagi kalau dia eh, tembus ke bawah di bawah support ini. Nah, ini artinya kita harus keluar. Ya, itu untuk BCIP paling terdekat ke sini dulu. Next, kalau misalnya dia berhasil tembus berarti ke sini, ke area sini. Ya, 132 sampai 140. Oke, kalau punya di 104 ya besok aja dipantau-pantau lagi. Kalau misalnya dia dibawa turun di area sampai ke area 98 atau 9 berapa gitu 9. Teman-teman perhatikan dulu kalau mulai ada yang ambil, mulai banyak yang masuk, ya silahkan ikutan masuk untuk average. Kalau kita lihat hari ini juga volumenya nggak terlalu besar. Volume kemarin yang lumayan ada buangan. Oke, itu untuk BCIP. Terus selanjutnya, bentar, agak susah. Real, real, real punya di 90. Wow. Real. Saya harus bilang untuk percaya nggak percaya ya. Teman-teman harus udah hati-hati di real ya. Kalau misalnya kita lihat bentuk candlenya hari ini seperti ini dan volumenya juga lumayan, breakout dari volume rata-rata 20 harian. Jadi bisa dibilang ini sinyal-sinyal agak-agak ngeri juga. Ya, takutnya dibawa ke area sini. 67 sampai 75. Ini kan ada gap nih. Ini ada gap di bawah kan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari area dari sini ke sini aja dia udah terlihat downtrend kan. Nah, kalau misalnya ini kan dia kemarin udah apa namanya udah di bawah supportnya kan. Kemarin kita bisa tentukan support di sini ya. Dia dari area gap yang ini sampai ke 90 sampai 96. Nah, kalau misalnya dia udah turun di bawah supportnya ini ya kita belum tahu apakah dia akan kembali naik lagi. Kalau misalnya naik dia belum ada sinyal-sinyal untuk reversal lagi. Nah, cuman harapan kita pasti teman-teman yang punya khususnya ya pasti pengennya naik lagi ya. Cuman kembali lagi ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman
disiplin, berani CL di bawah support, beberapa tick di bawah support, harusnya cut loss. Harusnya ya. Nah, target paling kalau misalnya dia naik ke area sini dulu 93 sampai 100 lah ya, 100.01, 101. Kalau dia berhasil breakout dari sini, dia potensi ke 120 lagi. Nah, ini kan real ini kan yang digoreng-goreng sama Pak Ustadz ya kalau nggak salah ya. Atau yang Pak Ustadz masuk gede itu katanya. Katanya. Cuman kita nggak tahu. Ya, support di bawahnya lagi paling di sini. Nih, ini kan gap nih, takutnya dibawa ke sini. Kalau dia mendekati gap ya udah hati-hati. Ya, itu untuk real. Kalau punya di 90 gimana? Nah, pilihan yang sulit juga. Teman-teman bisa nunggu ya, coba valid nggak kalau kayak gini nih. Nah, ini pas di Fibo 618-nya dengan time frame segini ya. Kita narik dari bulan apa nih? Agustus. Dia di 618-nya di 83 ya. Hari ini sih ada yang mantul meskipun di ini ya. Dipantulin dikit gitu. Cuman apakah dia besok masih akan lanjut? Besok bisa dipantau. Ya, kalau misalnya dia besok turun di bawah Fibo ini, tapi dia nggak ada pergerakan untuk naik lagi, ya wassalam. Teman-teman hati-hati. Tapi kalau misalnya turun besok ke berapa nih? 79 atau 80 gitu kan. Terus dia ada mulai banyak yang masuk ya, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk average di area sini, di dekat-dekat di bawah Fibonacci ini. Selama dia memang benar-benar ada yang ngambil. Ya, kita lihat deh. Real. Apakah ada yang akumulasi? Sepertinya enggak ya. Distribusi semua. Nah, ini agak hati-hati ya karena belum ada yang masuk lagi. Ini kita lihat juga kebanyakan retail kan. Kalau misalnya kita lihat bisa dibilang retail di dalam sudah banyak. Ya, itu untuk real. Selanjutnya ada Wins. Wins punya di 159. Bukannya udah naik tinggi ya? Oh, enggak ya. Udah turun lagi ya Wins ya. Wins punya di 159. Kita gambarkan, aduh trennya ya gimana ya? Dari sini kali. Dia masih di bawah, masih bisa dibilang masih di bawah ini ya, masih di bawah garis trend up-nya. Cuman kalau melihat dari candlenya hari ini sih menarik ya, menarik. Kalau punya di 159 berarti kan udah cuan lumayan 3 tick ya. Nah, besok dipantau-pantau. Hari ini mantul dari MA 50-nya. Dia sempat dibawa turun di bawah MA 50-nya, tapi akhirnya ditarik lagi naik. Ya, kalau misalnya dia besok naik berhasil breakout area ini, nah 168 sampai 172, dia potensi lanjut ke area 180-an. Ya, supportnya di mana? Supportnya di sini nih. Agak jauh. 143 sampai 146. Tapi kalau misalnya teman-teman terlalu jauh gitu kan untuk cut loss-nya, ya setting aja dia turun berapa persen gitu kan. 3% katakanlah di 15, kan punya di 159 ya. Nah, berarti turun 3% dari 159, teman-teman bisa pertimbangkan untuk keluar dulu di area 154 ya kalau nggak salah. Sinilah. Supportnya terdekat di sini. Ini yang paling dekat nih. Yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya? Stop loss. Ya. Kita lihat win. Nah, hari ini ada akumulasi, asing juga ada masuk. Semoga besok dia masih akan lanjut. Kalau melihat dari broker summary-nya sih menarik ya. Yang buang lumayan, tapi yang nampung juga lumayan besar-besar. Ini bisa dipantau-pantau juga besok ya. Kalau misalnya dia dibawa ke area 155 sampai 158 gitu kan, teman-teman mau koleksi ya boleh.
Nah, stop lossnya di mana? Di bawah 154 atau 153. Ya, itu untuk win. Kalau punya di 159, besok pantau aja. Mudah-mudahan dia mencoba tes ke area resistennya yang di sini. Ya. Selanjutnya ada Breeze. Bukan ya, Aba. Aba dulu. Aba punya di 434. Ayo. Masih tertahan. Aduh, kepanjangan kayak. Tapi ini untuk swing berarti ya. Kalau Vibunya yang di sini ya. Kita coba sini aja. Nah. Aba punya di 434. 434. 434 berarti udah turun lumayan ya. Nah, kalau kita lihat dari candle 2 hari terakhir ya, termasuk hari ini ya. Ini lumayan juga yang sudah buang barang ya. Cuman apakah kita coba lihat dulu deh. Nah, dia udah distribusi ini. Teman-teman agak hati-hati dulu. Kalau misalnya dia supportnya pas di area support sebenarnya dia ya. Nah, nih dia tutupan di area support. Supportnya ada di 400 sampai 410. Besok dipantau-pantau di area 390 sampai 405 lah ya. 400 lah. 390 sampai 400 kalau misalnya dia mulai mantul dari area situ ya teman-teman bisa pertimbangan untuk average. Dan perhatikan juga untuk marinya. Biasanya kan Aba sepaket sama mari kan. Kalau misalnya mari kencang ya biasanya agak Aba ikutan kencang juga. Resisten terdekatnya di sini 436. Ya, kalau dia naik potensi naiknya ke 436 dulu ke area 436. Kalau dia berhasil breakout ya potensi lanjut lagi ke 460 sampai 480-an lah. Ya, kurang lebih ke situ. Itu untuk Aba. Selanjutnya ada Breeze. Breeze. Breeze tidak disebutkan punya di berapa. Nah, cuman kalau misalnya kita melihat ini kan dia sudah di bawah resisten ya. Di bawah supportnya dia kan. Kemarin kan kita gambar area supportnya kan di area-area sini. Nah, ternyata dia turun di bawah area supportnya. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, kita wait and see dulu. Kita lihat volumenya lumayan besar dan dominannya itu dominan buang. Nah, kita cek dulu. Nah, belum ada akumulasi lagi ya. Masih ada distribusi. Teman-teman agak hati-hati dulu di Breeze ini ya. Cuman kalau kita melihat secara stokastik kan dia sudah berada di area oversold dan hari ini GC ya, Golden Cross. Ada harapan sih, masih ada harapan. Dia kan hari ini mantul dari sini ya. Nah, ini kan area supportnya nih. 1940 sampai 2000 ini area supportnya. Nah, kalau misalnya dia besok masih berada di area-area sini, ditahan nggak turun di bawah 1940 ya. Mungkin sinyal-sinyal bagus untuk teman-teman yang punya gitu kan. Bisa kalau yang punya nyangkut di atas bisa dipertimbangkan untuk average di area sini. Tapi kalau misalnya ternyata besok di bawah break di bawah 1940 ya jangan dulu di apa-apain kalau punya di atas gini ya. Yang penting sabar karena di saham itu history repeat itself ya. Secara stokastik sih menurut saya ada potensi dia mulai sinyal-sinyal berbalik arah ya. Semoga seperti itu. Target naik terdekat paling ke sini dulu. 20.50 sampai 20.70. Ya. Kalau teman-teman yang belum punya mau ngambil di area-area sini silahkan ngambil di area sini. Nah, cuman kalau dia tutupan di bawah 1940 ya teman-teman keluar dulu. Takutnya di bawah lebih dalam lagi nanti.
Ini kan yang namanya kalau mau teman-teman mau buy on support ya, buy on support ya, silahkan boleh boleh spekulasi buy di sini. Tapi jangan banyak-banyak dulu untuk ngetes aja dulu. Takutnya besok dia nggak rebound gitu kan. Takutnya malah lebih dalam lagi di bawah ke 1800-an lagi ya. Tuh untuk Breeze. Selanjutnya ada Yellow. Yellow punya di berapa nih? 183. Kita hilangkan dulu. Yellow punya di 183. Wih, jauh juga ya. Supportnya di sini. Nah, supportnya lumayan jauh ini 144 sampai 154. Cuman dari kemarin dia ditahan bisa dibilang ditahan di area-area sini ya. Sebenarnya kalau ditanya potensinya Yellow itu gimana? Kalau misalnya ya, ini menurut saya selama dia masih berada di atas area support ini, dia potensi naiknya lumayan nih. Karena di sini ada gap-gap yang di sini nih. Ini kan gap nih. Gap. 200 saja pertama ya. 200 ya. Ada potensi ke situ karena gap terdekat ini kita jadikan resisten ya. Kita jadikan resisten berarti di 196 sampai 201 sampai 200 lah ya. Kalau resisten kita lihat dari candlenya berarti resisten terdekatnya itu di 179 sampai 184. Ya, berarti teman-teman yang punya di 183 itu berada di area resistennya ya. Kalau misalnya dia besok turun di bawah di bawah turun ke area 160, 155 sampai 160 gitu kan. Mau mempertimbangkan untuk average ya silakan. Ya, hari ini volumenya lumayan dan meskipun dia dengan candle hijau seperti ini eh, jangan senang dulu karena ini meskipun dia hijau tapi kalau dilihat dari volumenya dia banyak yang keluar juga. Kita coba lihat dulu Yellow. Nah, masih ada distribusi ya. Cuman selama dia masih berada di atas area support ini 144 sampai atau 54 ya. Sebenarnya teman-teman nggak harus eh, panik ya. Tapi kembali lagi ke trending plan teman-teman. Kalau misalnya memang mau untuk swing, kalau 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 saya lihat sih ini kayaknya bukan untuk swing. Ngambilnya pas lagi rame gitu kan masuk ikutan masuk tapi nggak kejual. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk average di area 155 sampai 160-an. Kurang lebih di area situ. Potensi naik pasti ada karena di sini banyak gap nih. Biasanya gap itu ditutup sama dia ya. Cuman kita nggak tahu apakah dalam waktu dekat atau masih lama. Itu kan kita nggak tahu. Bisa jadi dia dibawa break dulu ke bawah support sini ya. Bandarnya mau akumulasi lagi di area 120-an gitu kan. Bisa terjadi ya. Makanya kalau misalnya ngelihat stokastiknya dia sudah berada di area oversold-nya. Dia ada ada bengkokan kecil gitu. Mudah-mudahan ini potensi dia besok mulai rebound, mulai mulai ada apa namanya? Mulai golden cross gitu terus naik keluar dari area oversold-nya. Ya itu untuk Yellow. Ini mah andai-andainya kita aja ya. Selanjutnya ada Mark. Mark punya di berapa? Bener nggak salah ya? Nah, Mark punya di berapa? Nggak tahu ya. Nggak dikasih tahu. Mau masuk? Kalau mau masuk ya, dia tutupan ini eh, berada di area resistennya dia. Cuman dia belum berhasil break. Nah, kalau kita lihat kan dia belum berhasil break. Potensi koreksi masih ada. Potensi koreksi kemungkinan ke area sini lah. Ya, ke area sini. Kalau misalnya teman-teman mau nunggu di sini ya silahkan. Atau kalau misalnya dia breakout di atas berapa nih?
12.55 lah ya. Di atas 12.55 ya teman-teman kalau mau buy perhatikan volumenya. Kalau misalnya volumenya besar dia breakout gitu, dia masih kuat, silahkan teman-teman ikutan masuk gak masalah. Berarti buy on breakout. Atau tunggu pada saat dia koreksi. Kalau besok dia koreksi ke sini, teman-teman mau masuk, pertimbangkan untuk masuk boleh. Ya. Selama dia masih supportnya di sini. Nih, supportnya kita gambar di sini aja. Selama dia masih berada di atas supportnya yang di sini ya menurut saya masih aman. Nah, kalau misalnya target naiknya kemana? Nah, ini 12.55 nih bener nih. Ini kan resistennya nih 12.55 ya. Kalau dia breakout ya potensi ke naik lagi ke 13.05. Kalau misalnya dia berhasil bertahan lagi ya potensi all time high lagi kayaknya nih. Ya. Tuh untuk Maret. Kita coba lihat Maret. Nah, asing yang ada masuk, lokal ada distribusi. Ya, pantau-pantau dulu aja. Selanjutnya ada Bapak. Bapak punya di 82. Wah, agak jauh ya. 82. 2 hari terakhir ini volumenya nggak ada, volume kecil ya. Candle merah-merah kayak gini volume kecil. Terus kita lihat Bapak. Nah, ada akumulasi hari ini dan beberapa hari yang lalu ya. Kita coba perhatikan dulu broker summary-nya. Sudah mulai bisa dibilang sudah menarik, cuman belum begitu menarik banget ya. Kalau nih, kalau supportnya ya di sini berarti hari ini mantul dari support ya. Dia di berapa nih? 71 sampai 73. Hari ini sempat dibawa ke 71, terus akhirnya dipantulin lagi, naik lagi. Target kalau naik dia paling ke sini dulu, ke 80 sampai inilah 83 ya. 80 sampai 83 dulu. Kalau dia berhasil breakout ya potensi ke area 88 sampai 90. Itu untuk Bapak. Kalau punya di berapa tadi? 82 ya. 82. Mungkin besok kalau misalnya dia turun lagi ke area-area support sini bisa dipertimbangkan untuk average ya. Diantriin gitu kan untuk average. Cuman hati-hati kalau misalnya dia turun di bawah 70 ya. Di bawah 70 itu hati-hati dulu. Itu saran saya, ya. Itu untuk Bapak. Selanjutnya ada Same. Same punya di 425. 425. Aduh, udah cuancin. Enggak ya. 425 hari ini tutupan 422. Ah, Nah, dia kalau dia mau dibilang uptrend lagi berarti dia harus break support yang saat ini jadi resisten dia ya. Ini support dia sebelumnya, tapi saat ini jadi resisten dia di area 438 sampai 448. Ya. Kalau misalnya dia naik gitu kan, break dari sini dan kuat, ya dia masih ada potensi ke area 460 sampai 466. Kalau dia berhasil breakout lagi ya potensinya ke sini. Ke deket-deket 500-an lah. Ya. Supportnya di mana? Nah, supportnya di sini. Nah, 396 sampai 398. Ini area supportnya dia. Kalau secara indikator sih ini harusnya udah oke ya, udah mulai naik ya. Di sini masih datar-datar aja kalau kita ngeliat chart kan. Mudah-mudahan semoga saja dia mulai berbalik arah ya. Ini kan kalau kita lihat dari sini kan sebenarnya masih downtrend kan. Downtrend terus di sini mulai tanda-tanda reversal tapi ternyata hanya technical rebound sesaat. Ya.
Terus turun lagi, di sini belum ada technical rebound nih. Paling technical reboundnya di sini dia gagal gagal break dari resistennya, turun lagi. Nah, apakah besok dia dibawa turun ataukah dipantulin dari area supportnya yang di sini? Nah, kita bisa pantau-pantau dulu ya. Volumenya hari ini bisa dibilang hari ini volumenya lumayan, mendekati di volume rata-rata 20 hariannya, cuman belum break. Volumenya masih masih belum terlalu besar. Kita coba lihat Same. Masih netral kalau menurut saya, akumulasinya masih kecil. Ya, itu untuk Same. Kalau punya di 425 mah yang nggak usah diapa-apain dulu lah. Target naik paling ke sini dulu dia. 438 sampai 448. Oke. Selanjutnya ada Atik. Atik. Atik ini apaan ya? Ini kayaknya kemarin udah ada yang nanya ya, Atik ya. Hari ini volumenya lumayan besar. Coba lihat dulu. Atik. Asing yang ngambil lumayan ya. Cuman nggak tahu apakah itu beneran asing atau asing-asingan, kita kan nggak tahu. Wah, kalau saya sih nggak berani ya. Nggak berani bukan berarti nggak berani masuk, nggak boleh masuk ya. Nggak berani masuk banyak-banyak. Paling cuma tes lot 10 lot atau berapa lot, karena kalau kita melihat dari struktur bid offernya seperti ini rawan diguyur ya. Dia naik tinggi, habis itu diguyur habis-habisan. Ya, agak hati-hati ya yang punya ya kalau punya Atik ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya di 665 ya, besok bisa dipantau-pantau dulu dah. Ini kan udah break di atas resisten kan tutupannya. Ya. Besok dipantau-pantau di area 720 sampai 740. Barangkali dia akan tes resisten ke sana. Kalau dia berhasil break dari area sini, ya dia potensi ke area sini 800-an. Ya, 810 sampai 830. Kurang lebih tujuannya ke sana. Itu kalau dia berhasil break. Cuman saran saya jangan terlalu masuk banyak-banyak, jangan 1000 lot, 2000 lot, jangan. Ya biar 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 nggak puyeng keluarnya nanti ya. Tuh, kan tipis-tipis nih. Oke, kalau dari stokastiknya sih masih up, masih bisa dibilang masih akan lanjut. Ya supportnya di sini ya. Kemarin udah dijelasin kayaknya ya Atik ini. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya TNCA. TNCA, TNCA punya di 1300. 1300. Jangan diapa-apain, jangan di average dulu lah. Tinggal berapa ini doang. 8 tick ya. Turun tadi pagi pasti sempat shock gitu. Dari 1300 dibawa ke 1100. Aduh. Di sini kan Fibonacci ya. Fibo ya, bener ya. Oh, terlalu terlalu jauh ya. Kalau mau lihat yang time frame dekatnya berarti di sini. Bentar. Nah, sama ya. Yang tadi 618 yang sekarang 0,5. Ya, volumenya hari ini lumayan besar. Cuman kalau melihat bentuk candlenya juga yang buang ada juga yang buang, cuman masih imbang lah menurut saya. Ya, target naik paling dia ke sini dulu. Ini kan resisten dia sebenarnya. Ini resisten dia. Hari ini belum berhasil break ya, belum berhasil break. Akhirnya dia turun lagi. Kalau dia berhasil break, potensi ke 1580. Ya, supportnya di mana? Supportnya sini aja. Nih, kita gambarkan supportnya di sini aja. Nah, selama dia masih berada di atas 1130, 1110 masih aman. Tapi kalau dia berhasil dibawa turun ke bawah, dia potensi mungkin dibawa ke 900-an. Ke area-area sini nih. Ya. Stokastiknya juga mulai turun, cuman sudah mulai merapat lagi gitu kan. Nggak berjarak jauh. Mudah-mudahan besok dia naik
golden cross terus dia berusaha ke area overbooknya lagi ya. Itu untuk TNC. Nah, ada distribusi tapi asing yang ngambil. Oke, selanjutnya ada MYTX. MYTX punya di 89. Sini ya. Tinggi-tinggi ngambil. Bentar. Mantul ya, mantul dari MA50-nya ya. Cuma di sini MA5 sama MA20-nya apakah ini dead cross? Kalau dead cross ya agak rawan juga. Punya di 8 berapa tadi? 89 ya. 89. Kalau kemarin harusnya tadi pagi ya. Tadi pagi pas dia dibawa ke 81, 80, 81, terus dia banyak yang ngambil, mulai banyak yang ini bisa average harusnya. Kalau stokastik, ini kita ngelihat indikator ya, ngelihat stokastik dia golden cross. Ya. Semoga besok masih akan lanjut. Cuman di sini volumenya yang masih kurang. Hari ini volumenya nggak terlalu banyak, nggak terlalu gede ya. Jadi dia naiknya juga masih terbatas kalau menurut saya. Kalau menurut saya MYT. Nah, ada akumulasi tapi masih kecil-kecilan. Belum 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 banyak dan ini juga bid overnya tipis-tipis. Biar teman-teman gak bingung bagaimana keluarnya ya ngambilnya jangan gede-gede. Ngambil 100 lot, 200 itu masih aman menurut saya. Jangan ngambil 1000, 2000, wah masuk ketahuan, dibanting nanti. Target kalau naik resisten di sini ya. 90 sampai 95 dulu. Kalau dia berhasil breakout dari sini ya dia potensi ke 102. Ya, itu dulu. Kalau misalnya siapa tahu dia langsung arah gitu kan 30 berapa 35% kan. Potensi ke 110 gitu. Langsung ke sini ya. Kurang lebih ke sana. Itu untuk MYTX. Selanjutnya ada CPRU. Masih ramai kah CPRU? CPRU punya di 90 masih punya di 90 masih santai, Bro. Yang di 90 kemarin sampai 134 nggak dijual. Aduh, maunya berapa? Aduh. Kalau misalnya kita melihat indikatornya dia mulai turun sebenarnya sudah mulai dead cross dia mungkin ada potensi-potensi akan turun-turun ke area sini lagi. Ya, teman-teman yang belum punya mungkin bisa dilirik-lirik di area-area sini nantinya. Tapi kalau misalnya ternyata besok dia langsung dibawa ngegas, ya dia potensi ke area sini dulu. Satu berapa nih? Ini nih. 125 sampai 130-an lah ya. Sampai 128. Kalau misalnya dia breakout dari sini ya potensi ke 134 ya. Kalau saran saya, misal kita punya di bawah nih, punya di bawah ya. Nah, ini udah kita katakanlah beli di sini. Ini kan udah naik 2 hari nih. 2 hari ini kan udah naik nih. Pas di sini dia naiknya udah kenceng. Terus pas besoknya dia naik juga sempat kenceng juga. Cuman akhirnya turun lagi. Nah, di momen itu teman-teman bisa mempertimbangkan untuk jual sebagian dulu untuk mengamankan profitnya ya. Jadi kita sempat ngerasain profit maksimalnya dulu ya, sebagian lah. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nambah muatan, tunggu pada saat dia koreksi, dia mantul kayak gini kan. Dia ini kan kemarin di suspend ya. Suspend 2 hari kan kalau nggak salah. Terus dia di sini dia mantul. Nah, di sini teman-teman perhatikan kalau misalnya pas dia mulai naik kencang, teman-teman nambah muatan lagi. Nah, jualnya di mana? Jualnya pada saat dia kelihatan gagal gagal breakout dari resistennya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk CPRO. Punya di 90 Mas santai.
Ya mungkin bisa dipertimbangkan kalau misalnya dia turun lagi ke area sini bisa dijual sebagian dulu atau di bawah sini ya. Di bawah 100 dia turun di bawah 100 ya. Bisa dijual dulu ya. Ini kan masih masih rame kayaknya nih. Uh, masih banyak retail yang pegang juga sih. Ada distribusi. Ya, itu untuk CPRO. Selanjutnya ada SQMI. SQMI punya di 95. 95. Ini apakah tanda-tanda apakah tanda-tanda dia akan apa? Ah, nggak sesuai lah. Tanda-tanda berbalik arah gitu kan. Ini kan downtrend nih dari sini ke sini downtrend. Ya, terus di sini juga dia break dari supportnya. Nah, ini support yang di sini apa namanya ya? Support yang kemarin yang sebelumnya ini kita jadikan resisten. Ya, resistennya di 97 sampai 102. Nah, hari ini dia naik ke area resisten tapi akhirnya nggak kuat bertahan dan akhirnya dibawa turun. Volumenya hari ini lumayan volume transaksinya ya. Kalau ngelihat stokastiknya ini dia sebenarnya sudah kuat sih, udah menurut saya udah oke lah. Ini ada potensi mungkin teman-teman yang belum punya bisa coba dipertimbangkan untuk lirik-lirik ya. Ya dia paling targetnya ke sini dulu, 97 sampai 102. Kalau dia berhasil breakout dari sini ya potensi ke sini nih. Ya ke sini dulu lah, 112 sampai apa 115. Dia breakout lagi ya potensi ke sini 121 sampai 130 ya. Kurang lebih ke situ. Oke, itu aja untuk SQMI. Kita lihat deh. SQMI. Nah, ada akumulasi nih. Mungkin boleh dipantau-pantau lah. Misalnya besok beli gitu kan. Stop lossnya di mana? Stop lossnya sebenarnya supportnya untuk saat ini supportnya dia kan di sini. Ya, 89 sampai 88. Tapi kalau misalnya teman-teman besok mau beli gitu, mau ikutan masuk ya. Mungkin bisa dipantau dari 89 di area support ini 88 sampai ke 93 lah ya. Barangkali dikasih kan atau 92 gitu. Teman-teman bisa buy di situ di area situ. Ya, targetnya ini ya. Ini terdekat. Terus selanjutnya kalau breakout ya ke sini. Oke, itu untuk SQMI. Selanjutnya ada Tois. Ini punya siapa ini ya? Seperti saya kenal ini. Tois punya di 200. Aduh. 200. Nah, ini supportnya nih. Bisa dibilang hari ini tuh mantul di support nih. Support Fibonacci-nya tapi. Nah, kan? Nah, mudah-mudahan dia nggak sampai breakdown lagi, nggak dibawa ke 141 lagi ya. Ya. Kalau kalau kita melihat stokastiknya mulai masuk ke area oversold. Apakah dia besok akan dibawa breakdown ke bawah? Kalau misalnya dibawa breakdown ke bawah, teman-teman tunggu aja di area dekat-dekat Fibo 618-nya. Di area 141 sampai 155 lah masih aman. Ya, stop loss-nya di bawah 140. Tuh. Tapi kalau kejauhan ya stop loss-nya 3% nggak apa-apa. Tergantung trading plan masing-masing aja. Oke. Target naik terdekat paling ke sini dulu 182 sampai 190. Kalau dia breakout dari sini ya potensi dia ke 200. Baru ke 200 ya. Kalau punya di 200 berarti harusnya sih average busin. Cuman besok dipantau-pantau dulu aja. Ya. Pantau-pantau dulu. Oke, ini masih belum ada tanda-tanda dia mulai berbalik arah sih. Mudah-mudahan dia masih tetap dijaga aja di sini di area-area sini.
Jangan sampai dibawa turun ke bawah lagi. Ya, coba kita lihat Tois. Masih ada distribusi, asing mulai ada masuk. Nah, masih banyak retail juga sih di dalam. Makanya nih XC aja punya banyak amat hari ini masuknya ya. Oke, itu aja untuk Tois. Selanjutnya ada PKPK. PKPK punya di 161. Buh, baru masuk hari ini apa kapan nih? PKPK ini udah ini ya. Udah turun di bawah resisten sebenarnya. Sebenarnya udah di bawah resisten nih. Resistennya kan di sini nih. Nah, ini kan sebenarnya di sini. Di sini dia, di sini. Bentar. Sorry, di bawah resisten, di bawah support. Nah, aduh, maaf Persit. Di bawah support. Ini kan resisten yang di sini, yang saat ini jadi bisa dibilang bisa kita jadikan supportnya dia kan kemarin. Cuman dia akhirnya turun di bawah supportnya. Nah, takutnya dia dibawa turun lagi ke sini. Bawa turun kembali lagi ke area sini. Nanti baru diakumulasi lagi di area sini. Cuman kalau misalnya kita ngelihat volumenya transaksi, dia masih kecil banget nih volume transaksinya. Belum begitu banyak. Apa tadi PKPK ya? PKPK punya di 161. Ada akumulasi. Nah, kan bener kan? Mulai ada akumulasi sih. Nah, kalau mau teman-teman ya, ini kalau mau average ya, karena 161 kan udah lumayan kalau misalnya dibawa turun ke sini kan. Kalau dia dibawa turun ke 144 sampai 150-an lah. 152 ya. Mungkin bisa di 144 sampai 150 lah. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk average. Mudah-mudahan dia dipantulin dari area sini. Coba kita gambarkan Fibonacci-nya. Nah, 148 dia ada Fibo 1382-nya ya. Tapi ini kalau misalnya kita nariknya dari sini, dari candle Agustus. Tapi kalau misalnya kita nariknya dari sini, nah dia udah di bawah 618 ternyata. Ya, paling di area-area 146 ya. 146 sampai 150 lah. Kalau mau average. Kurang lebih di area situ. Ya, itu untuk PKPK. Kalau stokastiknya sih masih menurut saya masih akan koreksi, dia masih akan turun ke bawah lagi. Ya, kemungkinan ke area sini ya. Mudah-mudahan di sini. Target naik, kalau naik nih ya. Kalau naik mah paling ke sini dulu. 168 sampai ke 175. Nah, ini target naiknya. Kalau misalnya dia berhasil breakout, ya dia potensi naik lagi ke area sini 192. Itu masih ya, bisa dibilang agak jauh lah ya. Ya, itu untuk PKPK. Selanjutnya lead. Lead punya di 59. Ini nih masih agak agak mengkhawatirkan ini sebenarnya lead tuh. Dia turun dari kemarin kan. Nah, ini pas di supportnya dia, pas banget di supportnya dia. Kalau misalnya besok dia nggak mantul dia nggak naik, malah dibawa turun lagi di bawah 57 ya. Takutnya di bawah 50 lagi. Teman-teman mending keluar dulu gitu kan. Kalau punya di 59, besok dia dibawa turun lagi, ya saran saya mending keluar dulu daripada dibawa tidur kan. Ini kan saham tidur terus bangun dibawa kenceng gitu kan. Narik retail pada masuk. Ya, gitulah. Coba kita lihat lead.
kayaknya mungkin lagi diakumulasi lagi ya. Mungkin. Nah, kan bener kan? Ada akumulasi. Cuman kita 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 lihat juga lah. Kita cek dulu. Besok dipantau dulu aja. Ya. Hari ini kan dia turun ke 56 tapi dipantulin lagi ke atas. Mudah-mudahan mulai ada masuk lagi terus dibawa kenceng lagi gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, turunnya udah lumayan nih. Kalau punya di berapa tuh? 59 masih 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 ini ya, masih masih baru baru 2 tick aja ya turunnya ya. Nah, target terdekat paling naik ya ke sini dulu ya, 62 ke 62 terus sampai 65. Kalau dia berhasil breakout ya naik lagi ke 73. Naik breakout lagi ya potensi digoreng lagi sampai ke 80 mungkin ya. Ya, cuman kalau stokastiknya masih 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 turun lumayan ini, masih masih takutnya saya di bawah tidur lagi sih, mudah-mudahan enggak. Ya, ada akumulasi sih. Ya itu untuk lead. Jangan di average dulu lah, ya. Selanjutnya ada siapa tahu kayak kayak apa tuh? HKMU ya. HKMU kan sempat dibawa ke 50 lagi kan. Sekarang sampai ke 100. Selanjutnya ada GZCO. GZCO punya di 67. Ini juga saham-saham baru bangun digoreng tinggi gitu kan dibanting lagi. Punya di 67. Nih saya agak-agak agak-agak susah gitu ngebaca ininya. Ya kalau misalnya teman-teman mau pasang stop loss ya stop lossnya berarti di bawah low hari ini aja, di bawah 66 gitu kan. Atau kalau misalnya ini kan bisa dibilang karakter saham gocap kan. Kalau dia di bawah 5 di bawah 60 ya teman-teman udah mulai hati-hati aja. Target naik terdekat paling ke sini dia 78. Ya. Nah, kita nggak tahu apakah apakah ada yang akan ngegoreng dia lagi. Kalau dia 78 breakout ya dia potensi lagi naik ke 86. Gitu. Kurang lebih ke situ. Ya, itu untuk lead. Kalau kita lihat dari ininya, dari stokastinya dia pasti kuat ke atas karena apa? Di sini dia dari 50 jebret langsung ke 67. Dia ngangkatnya lumayan. Terus besoknya juga dia terbang lagi sampai 86. Sebelum akhirnya dibanting lagi ke 67. Ke 70 ya. Coba kita lihat. GZCO. Nah, masih ada distribusi. Cuman asing ada ambil. Cuman kita nggak tahu apakah ini asing beneran atau asing-asingan. Ya, selanjutnya ada kota. Kota baru mau masuk spekulasi ya, spekulasi. Kalau mau masuk kota spekulasi. Eh, boleh, boleh. Kalau kita ngelihat dari ini kan apa namanya? Ini kan supportnya nih, support kuatnya nih. Kalau kata saya ini support kuatnya di 95 sampai ke 101. Nah, hari ini dia turun, sempat turun, terus dia naik lagi dan candlenya candle doji kayak gini. Kalau misalnya dia besok doji lagi atau dia cenderung hijau, ya teman-teman bisa spekulasi masuk sih ke area dari paling aman deket-deket sini lah, deket-deket 95 100 lah ya. 95 100. Stop lossnya di mana? Di bawah 95. Nah, itu aja stop lossnya. Ini kota kan ngeri nih sebenarnya nih. Aduh, banyak teman-teman kayaknya yang masih pada di atas nih. Cuman kita belum tahu apakah ini doji-doji reversal di sini. Hammer, terus doji, terus apakah dia reversal gitu kan. Mudah-mudahan.
Mungkin mungkin di lirik-lirik dulu aja kalau misalnya ini mau nitip sendal dulu gitu kan. Nitip sendal. Nah, kalau misalnya dia dibawa turun ke sini kan kita nggak terlalu sakit. Kalau dari stokastik sih harusnya sudah mulai dibawa naik lagi ya. Ya, biasanya kan kalau kebiasaan dia kan biasanya di bulan Desember ya. Di bulan Desember ya. Nah, ini di bulan Desember dibawa naik tinggi nih. Cuman kita nggak tahu nih penurunannya tajam banget nih. Sama sih sebenarnya kayak di sini. Ini kan dari sini turun tajam gitu kan. Di Desember ditarik naik lagi. Apakah yang ini juga sama itu? Mungkin besok saya mau nitip sendal juga. Kota. Tapi lihat lihat dulu lah, lihat dulu sentimennya ya. Ada akumulasi kecil ya. Ya, itu paling tadi area buy-nya 95 sampai 101 atau 100 lah, 95 sampai 100 ya. Itu area buy, stop loss-nya di bawah 95. Ya, itu untuk kota. Dah, 20 ya. Wah, ini sebenarnya 23 nih. Aduh. Jangan bandel-bandel. Kalau dibilang 20 aja. Kalau enggak besok saya ngambek lagi. Enggak enggak bikin analisa. Kabak. Kabak punya di 111. Nah, ini nih. Naiknya udah tinggi banget nih. Hari ini gagal break resisten. Kemarin ya. Kemarin gagal break resisten, terus hari ini dibawa turun. Dan hati-hati volumenya besar, candlenya merah seperti ini. ARB kan dia. Ini volume buang. Mungkin besok dia potensi turun ke sini. Bukan nakut-nakutin ya. Cuma kalau kita ngelihat secara candle sama volumenya sih seperti itu. Dia hari ini banyak yang buang. Cuman apakah yang buang retail ataukah yang buang bandar kita nggak tahu juga. Coba kebak. Nah, distribusinya lumayan. Nah, asing yang ada masuk, tapi asing masuknya kecil juga, nggak terlalu besar. Nah, retailnya udah banyak ini nih. XC kenapa kok selalu ada di saham-saham yang sedang naik tinggi dan akhirnya turun? Aduh, punya di berapa kebak tadi? 111 ya. Coba deh pantau-pantau di area supportnya di sini ya. Dipantau kalau mau average di bawah 100, usahakan di bawah 100 kalau mau average ya. Target naik terdekat paling ke sini dulu, 125 sampai 127. Kalau dia berhasil breakout dari sini ya potensi ke 141. Ya, kalau melihat dari ininya sih bandar-bandarannya sih distribusi ya. Cuman kita nggak tahu. Bisa jadi hari ini distribusi, besok masuk masuk lagi ya. Selanjutnya ada Cak. Cak punya di 111. Sama, saya juga punya di 111. Saya gara-gara nggak bisa mantau market malah nggak jadi ke cut loss. Ya udahlah, terlalu dalam. 10% kayaknya. Ntar kita hilangin dulu. Nah, iya. Semoga saya juga berdoa nih. Semoga dia dibawa naik lagi. Karena hari ini dia dipantulin dari Fibo 618-nya ya. Sempat turun di bawahnya tapi akhirnya ditarik lagi. Kalau dari volume beberapa hari ke belakang sih cenderung kecil ya, cenderung kecil. Kalau menurut saya ini diakumulasi lagi kayaknya ya. Atau distribusi malah. Kita coba cek dulu deh. Distribusi. Asing yang ada akumulasi ya. Ya, saya masih ada poin di 111. Gara-gara nggak bisa mantau market nggak ke cut loss. Sudah. Belum average juga. Tadi ngantri di 96 tapi nggak dikasih. Ya sudah. Saya diemin dulu. Besok mungkin ya kalau misalnya dia dibawa turun lagi ke area 96 sampai 97 gitu mungkin saya average. Tapi kalau misalnya ternyata dibawa turun ya mau nggak mau harus cut loss. Ya, kalau secara stokastik dia sudah berada di area oversold sebenarnya. Cuman teman-teman liatin dari RSI sama CCI-nya. Dia sudah oversold juga. Ya, mungkin ada potensi dia
mulai berbalik arah naik. Mudah-mudahan ya, target terdekat paling ke sini dulu ya. 106 sampai 108. Kalau dia berhasil breakout dari sini, potensi ke sini. 100 berapa sih? 114 sampai ke 118. Ya, itu resistennya. Kalau berhasil breakout lagi ya potensi ke sini 127. Oke, itu untuk cak. Selanjutnya ada Denar. Denar kemarin bukannya di itu ya, digoreng sama si Kokoh ya. Jadi nggak sih? Denar mantul, masih mantul dari area support. Ya, gampang ya. Ngomongnya gitu doang. Ya, kalau kita lihat chat kan seperti itu. Dia masih mantul dari area support. Terus volumenya hari ini dan beberapa hari ke belakang ini volumenya cenderung kecil. Kayaknya sih mau digoreng lagi ini sama si Kokoh nih. Denar. Coba aja lihat bank-bank kecil. Bank-bank kecil kalau udah mulai naik mungkin boleh lah dilirik-lirik ya. Nah, mulai ada akumulasi. Ya. Paling kalau misalnya mau area buy-nya di sini atau di low yang sini ya. Ini. Ya. Ini area buy-nya. Ini area support. Buy on support ya berarti di area sini. Berarti teman-teman sudah bisa masuk untuk saat ini. Stop loss-nya di mana? Di bawah 260 atau di bawah 256. Ya. Itu untuk Denar. Target naiknya kalau misalnya dia berhasil breakout dari 274 sampai 280 ya potensi ke sini 290 sampai 300 lagi. Sampai ke sinilah. Ya. Kalau misalnya si Kokoh yang ngegoreng kan biasanya naiknya buit langsung dibikin arah gitu kan. Semoga saja seperti itu ya. Tapi terdekat paling ke sini dulu. Oke. Udah semua ya kita bahas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan duh salah lagi ya. Apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menjadi referensi acuan atau mohon maaf jika ada salah-salah kata-kata atau salah-salah dalam cara saya menganalisa, mohon saya dikoreksi ya. Kita masih bisa belajar bersama. Atau kalau misalnya ada hasil analisa yang tidak sesuai dengan kemauan Bapak Ibu teman-teman ya, saya mohon maaf juga karena saya ngelihatnya dari chat aja. Nah, saya ngelihat dari chat belum tentu benar, belum tentu juga salah. Belum tentu besok sesuai dengan apa yang saya omongin sekarang. Ya, kembali lagi kita kalau misalnya di market kan berarti sudah tahu resikonya seperti apa. Oke, itu aja dari saya untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.